Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. لم يختلف قط طه مطلقا أبدا ومتى تاب رسلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الجواب فلم تر ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. وقلبه لم ينم والعين قد عسل ولا يرى ضده بالشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثار برد منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. فدفاه قد ألت قوما إذا جلسوا عند الولادة صبيا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. هذه الخصائص فقد تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syarifina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan Ustazah Najanul Mukminah, Ustazah Ibnu Fitriyah, Ustazah Nurni, Ibu Nurul Perwata, Ibu Harijah Maria, Ibu Harijah Nenek, ibu-ibu itu semuanya yang saya hormati, tanpa terkecuali mohon maaf menyebutkan satu-satu. Ini kita namanya Hukukul J di Hukukul Zawjain. Kita tentang seputar rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri. Penyusun pengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Hukukul J artinya kalau di sini kalung merah, ya pokoknya menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Kalau hak itu yang didapat, kalau kewajiban yang kita kerjain, yang kita penuhi. Di sini di pembukaan dijelaskan, sebelum penjelasan hak dan kewajiban, ada diceritakan seorang istri yang salehah. Ini suaminya belum soleh, belum taat. Satu ketika ini si suami nitip jajal nyoba ngetes istrinya, sebab istrinya kalau mau ngapain aja dia selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, si suami nitip dompet
wahai istriku simpan dompet, ntar kalau perlu saya ambil, saya minta. Dilihat si istri menuju kamar, menuju lemari, disimpan tuh dompet. Lakinya dari belakang mantau melihat. Di kemudian hari itu dompet sama suaminya dicemplungin ke sumur, kan gak bakalan ketemu sumur. Itu si istri waktu disuruh sama suaminya buka lemari, nyimpen sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak, mau nyuci, mau nyetrika, mau nyuci sendal, mau nyapu, mau berangkat kemana aja gitu. Setelah izin suami dia Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian si suami habis nyemplungin dompet tuh di sumur, bilang sama istrinya, wah istriku saya perlu dompet. Istrinya sambil buka lemari baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala perintahkan malaikat buat ngambil, buat nyomot dompet yang ada di dalam sumur. Kalau bahasa kita cepetan, itu si istri solehah itu tolongin dia. Saat itu juga malaikat nolongin. Itu dompet yang tadinya di dalam sumur udah ada lagi di dalam lemari. Itu suami yang ngetes. Pada saat itu juga takjub luar biasa. Istri saya luar biasa dengan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu juga suaminya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf dan menjadi suami yang saleh, suami yang baik. Itu di dalam kitab Uqudul Zin di Huquqi Zawjain di awal. Ibu-ibu sekalian, kita disuruh sama Nabi memang harus ngaji, apalagi suami itu kewajibannya ngajarin istri sama anak masalah kewajiban istijah, wudu, mandi, sholat, dan lain sebagainya. Yang aman, yang enak kalau suami, istri, anak pada ngaji atau di rumah dengerin penjelasan guru. Ya kan ada live streaming, ada rekamannya tuh. Jangan sampai kita ada peluang gede, ada keuntungan yang besar, kita nggak sempetin untuk belajar ilmu. Sebab ibadah itu harus pakai ilmu. Ilmu itu adanya di majelis taklim, di sama guru. Kalau di YouTube itu buat nambahin pengetahuan, nambahin ilmu. Tapi harus punya guru yang kita hadir di majelis itu. Itu namanya sana. Sebab ada yang penjelasan dalam kitab itu di YouTube, di Google kami ada. Seperti contohnya kemarin puasa hari Tarwiyah, umpama hari Senin, itu kita kalau ngaji sama Fitri ada namanya beberapa kitab. Itu niatnya pertama untuk Ramadan, kedua niat puasa Tarwiyah, yang ketiga niat puasa Senin. Baru tiga, tapi yang pertama yang wajib dulu disebut tiga kita.
Kan kalau di Google, di YouTube nggak boleh, harus satu-satu kan gitu. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh kita dapetinnya dari guru yang ada, yang memegang kita. Jadi yang namanya ulama itu harus punya rujukan kita, yang dia dulu ngaji sama gurunya pakai kitab gitu. Kalau kita kan melihat orang ceramah kalau nggak pakai kitab hebat. Kalau dia hafal sih nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak hafal, bukan ahlinya, jadi berantakan. Gitu. Itu masalah niat puasa tuh, bisa digabung tuh. Tapi kalau orang yang belum belajar kitabnya, dia bilangnya nggak boleh. Padahal boleh. Kadang-kadang guru juga ada nggak tahunya, ada harus belajar juga, nambah lagi. Itu mah dalam puasa. Begitu pula dalam sholat. Kita bangun subuh nih jam 4, Pak Ijul udah nyetel pengajian, nyetel tilawatul Quran. Itu kita keburu tuh. Sholat wudu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat. Itu kan 2 rakaat ya. Kita niatnya nih, usolli sunnatul wudu wa sholat taubat wa sholat hajat wa sholat tahajud wa sholat istikharah. Boleh. Dorong. Kalau umpama kalau waktunya cekat atau hantu nggak keburu. Jadi ada ilmunya. Jangan bilang nggak boleh dulu. Ada ilmunya, ada kitabnya, ada guru, ada ulama. Itu enaknya kita belajar di majelis taklim bersama ulama, bersama guru yang dia dulunya belajar gurunya di kitabnya. Kita kalau tahu ilmu, ngerti ilmu, maka kita bakal menghormati ulama, bahwa belajar ilmu itu lama, tekun, tidak ngarang, tidak asal. Nah, dalam kitab Muqaddul Rijal ini saya kutip aja karena ada bahasa-bahasa Arab yang banyak. Al-Faslul Awal fi bayani huquq zaujah, haknya istri. Jadi yang harus dipenuhi oleh suami, husnul musyrah, si suami bergaul dengan istri secara harmonis, baik, secara harmonis, jangan serem. Ada orang pemahamannya makin dia belajar, makin ngaji, makin serem. Orang diatur dulu, diajarin mulu aja, jangan begitu, haram, harus begini. Kita diajarin sama Nabi Muhammad SAW melalui guru-guru kita, secara menyampaikan harus melihat situasinya, melihat orangnya, supaya orang tersentuh hatinya, mengerjakan yang kewajiban dan dia meninggalkan larangan itu dengan sepenuh hati. Kita harus pelajari husnul usrah, bergaul dengan si suami, harus bergaul dengan istri dengan akhlak yang bagus. Wa mu'natuz zaujah, memberikan nafkah maksudnya belanja, uang belanja. Wa mu'natuz zaujah, memberikan belanja ya, makan, buat makan minum kebutuhan sehari-hari. Wa mahruha, dan maharnya saat dia nikah itu harus dipenuhi, dilunasi. Wal qasamu, dan kalau yang ada 2 posnya harus digilir, harus dijadwalin, waktunya harus ditepatin.
wa ta'limuha, dan si suami harus ngajarin istri, ngajarin ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Kalau suaminya nggak mampu, si istri harus di support, harus didukung supaya dia hadir ke majelis taklim, ketemu guru-guru, dia belajar sehingga ilmu bersuci, ilmu-ilmu yang harian, kewajiban harian itu dia bisa laksanain dengan ilmu. Kalau nggak bisa harus panggil guru. Kalau enggak di sini mah enak, ada pengajian ibu, anak-anak, ada pengajian bapak, ada pengajian gabungan, itu ilmu. Kenapa nggak boleh belajar sendiri? Kalau dalam Islam nggak boleh. Belajar sendiri selamanya itu nggak boleh. Harus mesti ada waktu khusus atau waktu yang dia siapin buat ketemu sama ulama, sama guru di majelis taklim. Jadi ada mentor, ada coach, ada pembimbingnya. Di mana si pembimbing, si guru, si coach ini memang udah ahli. Kenapa dia dibilang ahli? Karena dia belajar lama buat menguasai itu. Jadi kalau orang nggak menguasai, nggak punya guru, sandarannya sana, itu dia bakal ngaco. Ma tahtaju ilaih min furudil ibadat wa sunaniha, sehingga si istri mengetahui, mengerti, memahami dan menjalankan farduannya, kewajiban-kewajibannya daripada ibadat yang wajib dan yang sunnah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang paling aku cintai adalah hamba-hamba yang melaksanakan ibadah yang fardu. Kemudian hamba-hamba itu menambah dengan hal-hal pekerjaan ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada hamba-hamba. Kalau kita punya niat terus kita laksanain, baru mulai laksanain, Allah Ta'ala meresponnya sangat girang, itu melebihi usaha kita. Wa mimma yata'allaq bil haid, tentang ilmu haid. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih itu ada darah haid, ada darah penyakit, ada darah nifas. Dimana kalau haid, kalau buat di masjid, ya, jumhur ulama pendapat yang kuat nggak boleh masuk dalam masjid. Ya, sholat juga boleh prank. Tetapi ada beberapa keterangan ulama kalau darurat, umpama ada ulama, ada guru yang nggak tiap hari ada, dia mau juga dengar, mau juga ngeliat, darurat. Dulu di Abdul Hayananim membolehkan darurat. Seperti orang yang perempuan yang ujian, dia menghafal Quran dengan niat zikir, gitu caranya. Dia baca Yasin misalnya, niat zikir nggak apa-apa, meskipun haid nggak apa-apa. Jadi mungkin kayak gitu, ada hal-hal yang perlu kita tahu teknisnya, caranya. Kayak umpama kurban kemarin di YouTube, di umumnya orang bilang kita dengar keterangan nggak boleh jual kulit, nggak boleh jual kulit kurban, kulit sapi, kulit. Tapi dalam ilmu fikih, si panitia sebagai wakil yang kurban menyerahkan dulu, dijawab dulu kepada perwakilan jamaah, kalau
warga udah diterima sama perwakilan warga, udah diterima tuh jamaah, baru tuh bisa dijual, uangnya buat operasional. Itulah pentingnya ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu ada 4 mazhab, kemudian ada keterangan-keterangan. Nabi bersabda, ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan-perbedaan pendapat teknis itu adalah rahmat, adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudahan-kemudahan. Maksudnya di antara maknanya nih, kalau kita bepergian nih, umpama bepergian, kadang-kadang ada orang baju saya kotor. Kalau baju kotor, alasan nggak sembahyang bisa nggak? Nggak bisa. Dia harus sholat. Ada orang emang dia malas, kenapa nggak sembahyang? Ini selama dua kotor, gitu. Tangan dia kotor. Kalau dia ngaji, dia nggak bakal begitu ya. Jadi pakaian kotor itu nggak masalah. Kemudian juga ada begitu kita sholat, waktunya mepet, atau lagi menunggu kendaraan atau menunggu pesawat, kan ada ya, sholat itu ada rukunnya, yang rukunnya aja kita kerjain. Jadi ilmu fikih betapa dengan ilmu jadi mudah, jadi bukan kita melakukan tapi pakai ilmu. Wa min wujubi ta'ati fi ma laysa bi ma'siyatin, dan daripada kewajiban mengajarkan kepada istri kalau diperintah suami kudu taat selama itu perintah bukannya melanggar aturan agama. Apalagi kalau nyuruh bikin kopi, ya, suruh bikinin, jangan suruh bikin kopi masak airnya banyak banget, lama jadinya mendidihnya. Ya, kalau minum kopi airnya segini nih, masak betul, paling 2 menit, 3 menit gitu ya, Ini masak air setepayan, laki ya baru kesel. Jadi ada ilmunya. Gitu. Itu lagu apa sih? Orang mau isi cangkir doang, banyak banget. Itu kewajiban suami kepada istrinya. Yang utama adalah mengajarkan ilmu kepada keluarganya. Dengan ilmu dari ulama itu orang akan punya rasa takut kepada Allah. Dikenal itu orang yang nggak taat sama Allah bakalan disiksa. Maksudnya Allah kasih peringatan supaya orang takut, supaya dia ngerem kalau mau melanggar itu ngeri. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kata Allah dalam Al-Quran, banyak penghuni neraka itu dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi nggak dipakai buat memahami agama. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak digunain buat melihat kekuasaan Allah, baca Al-Quran di dalam dirinya, di lingkungan sekitar. Itu nyata benar bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yusiruna la yasma'una biha. Dia punya telinga, penghuni neraka nih, hatinya beku, matanya nggak mau melihat, nggak mau mengakui bahwa ini semuanya yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Dia punya telinga, nggak mau dengerin nasihat, ada baik itunya, halangannya. Kadang dia hadir majelis taklim bukan digunakan dengan benar,
tapi hal yang lain, hal yang nggak dibutuhin. Kalau hal-hal yang penting sih darurat nggak apa-apa. Itu penghuni neraka itu punya hati, punya mata, punya telinga, nggak digunain buat lebih mengenal kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika kal an'am. Orang kayak gitu tuh percis mirip kayak binatang ternak, kayak sapi, kayak kambing, kayak hewan-hewan ternak. Jadi urusannya hardolin, dahar, modal makan, modal kawin. Itu aja tuh. Kuliner mulu, ngaji kagak. Healing mulu. Kita nggak dikasih kaya, kalau kita kaya healing mulu ya. Ada yang model begitu, makanya Allah Ta'ala ngabulin doa itu mantesin kita. Ini dia kemarin dikasih rezeki healing mulu gitu. Jadi buat mantesin supaya Allah Ta'ala berikan rezeki yang berkah buat kita istiqomah. Alhamdulillah. Ulaika kal an'am. Orang-orang yang gak mau nyempetin waktunya buat hatinya terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan orang-orang kayak gitu tuh lebih sesat, lebih parah, lebih rusak daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang bisa lebih rendah, lebih hina dari binatang? Ulaika humul ghafilun. Soalnya dia nggak mau zikir, nggak mau ingat Allah, nggak mau ingat akhirat yang mesti dipersiapin itu amal-amal soleh, yang mesti dia tabung, mesti dia kumpulin, mesti dia siapin buat kehidupan di alam barzahnya, di akhiratnya. Kalau orang ingat terhubung terus kepada Allah, ingat pahala begitu nikmat, begitu penting, begitu dia perlukan, ya kemudahan dari Allah memang dia mau, yang memang dia butuhin, kemudahan dalam urusan kesehatan, anak yang soleh dan soleha, pendidikan buat keluarganya, butuh pertolongan Allah, dia pasti giat tuh. Majlis taklim tempat yang mustajab. Timbang amin doang kita udah kebagian semua tuh buat keluarga. Saya nggak paham bahasa Arab atau apa, tetap dapat fadilahnya, keutamaannya. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu karena dia lupa, karena dia nggak mau berzikir kepada Allah, nggak mau baca selawat, nggak mau baca Al-Quran. Jadi zaman sekarang medsos mulu gitu. Medsos kalau yang dengerinnya ulama-ulama gitu ya, pelajaran testimoni orang-orang yang bakti orang tua, nah itu masih hal-hal yang dikaitkan dengan mengingat nikmat Allah, itu bagus. Jadi orang-orang bisa rusak karena dia sinyalnya lemah, karena dia hubungan kepada Allahnya sering terputus. Tapi kalau dalam sehari ada tahajudnya, ada sholat berjamaah subuhnya, ada ratibnya, ada baca Qur'annya, ada silaturahminya, ada sekolahnya, ada kerjanya, itu semua dikaitkan dengan hubungan dia kepada Allah. Syukur nikmatnya digunakan buat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, tersambung terus tuh. Maka orang-orang yang kayak gitu terhindar daripada siksa api neraka. Kata Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, ceritakan atau lihatlah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Maksudnya sebagai Tuhan, diikutin aja, diikutin emosinya, makannya,
minumnya enggak terkontrol melampaui batas, wala tusrifu, jangan melampaui batas, dia ngikutin hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang kayak gitu nanti di akhirat mendapat siksaan karena dia melupakan perintah Allah, tidak mentaati perintah Allah, malah ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau level terbawahnya namanya nafsu ammaratul bisu, nafsu yang dikuasai dengan kecenderungannya kepada hal-hal yang negatif. Disuruh ibadah nggak mau, malah kerjain yang maksiat. Kalau kita udah ngaji, itu ada naik tuh nafsu lawamah, nafsu yang udah bisa ngingetin diri kita sendiri, jangan dulu, harus ngaji nih, harus sholat nih, jangan sampai nggak baca Quran nih, jangan sampai. Itu nafsu lawamah. Dia udah tahu ilmunya, dia yakin dan dia mau taubat. Jadi kalau orang yang mau merasakan nikmatnya ibadat, jadi ibadat itu enggak berat, malah ibadat itu berasanya enak, kebutuhan seperti makan minum memang kebutuhan fisik. Kalau kebutuhan rohani kita nih adalah baca salawat, baca Quran, sholat, yang wajib, yang sunat itu dikerjain sehingga hubungan kita kepada Allah begitu dekat dan doa kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampunin, itu enaknya. Jadi kudu memposisikan, memahami lebih dalam lagi bahwa kita taat sama Allah enak banget, dosa diampuni, doa dikabulin, mantap dah. Sebab dosa itu kalau nggak kita istighfar, nggak bertobat, dosa itu numpuk, itu menjadi hati kita gelap. Kalau ibu-ibu subuh-subuh bangun, listrik mati, berani warawiri nggak di rumah itu? Sandung seripet, baru kepadung, jadi tuh. Begitu juga hati kalau gelap, ya baca Qurannya, ngamalin agamanya, wiridnya, sholatnya nggak diperbaiki, itu hati kita gelap, gelisah, ya senangnya sama kemaksiatan, nggak betah gerah sama ibadah. Itulah butuhnya hati ini terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa aktivitas kita. Wal fasusani fi bayani hukum zauj al wajibah ala zaujah, yang harus dipenuhi oleh istri, kewajiban istri nih kepada suami, wahiyya ta'atul zauj, taat kepada suami, fi ghairi maksiat, selain perintahnya itu dari maksiat. Kalau perintahnya maksiat, jangan, nggak boleh diturutin. Wa husnul mu'asyarah, dan bergaul dengan baik kepada suami. Wa taslimu nafsiha ilaih, memasrahkan dirinya kepada suaminya. Ibu kalau nggak ada uzur, suaminya perlu, siap komandan, gitu ya. Siap komandan, siap dan. Nggak, ntar dulu aku baca Quran dulu, nggak boleh itu. Ntar dulu siap dan. Taatan istri kepada suami, di balik itu adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hormat sama guru, hormat sama yang tuaan, sayang sama saudara. Di balik itu kita lagi taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngeliatin sisi negatifnya mah nggak ada selesainya. Udah udah yang ngeluh. Halo, suami yang bagaimana dulu yang mesti dianuin.
Gimana? Ta'atu zawj fi wa husnul mu'asyarat wa taslimu nafsiha wa mulazamatul bait, harus di dalam rumah. Jangan suaminya masuk ke dalam rumah, dari dapur nggak ada, kamar mandi dari nggak ada, kamar nggak ada, dihubungin handphonenya kalau nggak ada sinyal. Ini malu kemana sih ya? Gitu. Dia mah biasa di papan halai biasanya. Iya. Harus izin dulu Bu, suami perlu. Mana dia? Wasiyanatu nafsiha, memelihara dirinya. Min antutia firasyahu, jangan sampai kamu laki-laki masuk ke dalam rumah kagak ada suaminya. Kedua, biar tukang paket juga jangan suruh masuk, baru suami paket. Ya. Tukang paket aja buka pintu, ya kan? Wal ihtijabu an ru'yati ajnabi, tutup aurat. Tutup aurat. Auratnya perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ada yang pakai cadar, ya, tapi ulama-ulama kita istilah cadar gitu. Saya pernah di tukang soto, tukang bubur kayak gitu ya, orang pakai cadar makan ribet banget tuh ya, kasih makan. Iya, baksa apa, cadarnya nyebur dengan soto. Alhamdulillah guru-guru kita ngajarin, jadi nggak apa-apa nih. Di foto KTP juga enak, bagus. Kalau cadar kan di foto gimana? Ya. Tapi yang pakai cadar juga ada gurunya, jangan disalahin. Ya. Alhamdulillahnya di Indonesia aman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat, berkah, dapat pertolongan Allah dari segala problematika kita, berkat majelis taklim, berkat Syekh Nawawi Al-Albani, berkat guru-guru kita, orang tua kita. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kehidupan di rumah tangga kita, di hidup kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang berilmu, yang mendapat ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la lagha asrafna fatub alayna tawbata tusilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairi firrani wa kulli dhi mahabbah aw ziratin aw suhbah wal